Oke sahabat teman-teman semuanya, langsung saja. Ini merupakan jurnal acuan ya, Ikhwan Nur Rahim, sahabat saya. Ini jurnal penulisnya Iswan dan kawan-kawan, tahun terbitnya 2018. Ini judul penelitiannya, analisis perbandingan kekuatan fraksi volume komposit serat ijuk ya terhadap sifat mekanis. Ini sifat mekanisnya itu uji impact ya. Untuk matriknya atau lemnya ini resin epoksi ya, sahabat teman-teman semuanya. Metodenya ini menggunakan Henle-up ya. Untuk variasi fraksi volume seratnya ini main di fraksi volume ya, serat ijuk yang digunakan. Nah ini 0%. Jadi ini matriknya saja 3% serat, berarti sisanya matrik, 6% serat, sisanya matrik, dan 9% serat, sisanya matrik, seperti itu sahabat teman-teman semuanya. Ini datanya saya kurang tahu untuk yang 3% dan 6%, tapi di sini kesimpulan akhirnya datanya itu naik secara kontinu. Nah ini tanda-tanda jurnal bagus atau cocok untuk dijadikan tema atau judul di proposal tugas akhir, seperti itu sahabat teman-teman. Jadi di komposit itu, khususnya di material bahan, di teknik mesin, kita hanya mengubah variasinya, tapi tidak semua jurnal itu bisa kita gunakan sebagai referensi tema ya, tema skripsi, seperti itu sahabat teman-teman semua. Jadi datanya itu harus naik khusus di fraksi volume ya, khusus di variasi fraksi volume ya. Nanti ini kita naikkan lagi dari 9, 12, 15, 16 misalkan, seperti itu ya. Harapannya agar kekuatannya meningkat dibandingkan dengan yang ini. Jadi kita itu tujuannya untuk mencari kekuatan maksimal itu di fraksi volume serat berapa sih, seperti itu ya. Nah ini untuk jurnal yang kedua, ini sahabat teman-teman semuanya juga sama ya. Ini kata kuncinya harus sama, ujinya uji impact ya, pembuatannya metode Henle-up. Ini seratnya beda gak apa-apa ya. Untuk fraksi volume seratnya ini menggunakan 20, 30, 40% ya. Ini hanya untuk jurnal tambahan ya. Jadi jurnal acuannya cuma ini. Ini untuk jurnal yang ketiga juga sama ya. Kasusnya harus kontinu juga, kasusnya harus naik datanya ya. Kata kuncinya harus sama, seratnya meskipun beda gak apa-apa, yang penting ujinya uji impact juga sama. Ini ngebahas tentang fraksi volume, datanya juga naik ya, seperti itu. Ini sahabat teman-teman semuanya bisa dibaca-baca saja ya, gampang sekali. Minimal itu 3 kalau di kampus saya untuk referensi jurnal. Teman-teman bisa dilacak juga, ini jurnalnya bisa dicari. Oke, seperti itu sahabat teman-teman semuanya ya. Saya akan memberikan contoh bagaimana cara menyusun proposal tugas akhir dari bab 1 sampai bab 3 ya. Jadi di sini tulis saja proposal tugas akhir. Untuk judulnya seperti ini ya. Jadi sama persis, tidak jauh beda dengan yang di jurnal. Tadi kan di jurnal itu analisis pengaruh fraksi volume serat ijuk ya. Ini juga sama seperti itu sahabat teman-teman semuanya. Ini ujinya kita menggunakan uji impact juga sama ya, mengikuti jurnal. Matriksnya juga epoksi sama ya. Nah ini tambahan untuk aplikasi bumper mobil. Kenapa di bumper mobil? Karena pengujian dengan aplikasi itu, pengaplikasian itu harus nyambung ya. Jadi kita kan ini tujuannya untuk bumper mobil. Nah di bumper mobil itu terjadi kayak apa saja, impact ya, gaya tekan misalkan, seperti itu sahabat teman-teman semuanya. Oke, setelah itu kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini teman-teman ceritanya buat cover dulu ya, proposal tugas akhir. Next ini bab 1 ya, pendahuluan. Nah ini latar belakang, teman-teman bisa kopas dari jurnal, jangan lupa dicantumkan sumbernya agar tidak terkena plagiasi seperti ini ya sumbernya. Nah di akhir juga tulis berdasarkan latar belakang di atas. Kita akan melakukan penelitian tentang ini, seperti itu sahabat teman-teman, tinggal dibaca saja ya, banyak sekali. Nah ini untuk rumusan masalah diawali dengan kalimat bagaimana ya, bagaimana. Nah seperti itu, bagaimana pengaruh variasi fraksi volume serat misalkan komposit serat ijuk bermatik epoksi terhadap kekuatan impact ya. Nah ini tambahan ya, bagaimana penampakan morfologi ya berdasarkan hasil foto SEM ya. Ini mikro makro juga sama, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini batasan masalah, yaitu penelitian yang kita lakukan sesuai dengan jurnal ya, semuanya mengikuti jurnal. Nah yang jadi perbedaan, kita hanya merubah di fraksi volume seratnya saja ya. Tadi kan di fraksi volume serat yang jurnal acuan itu di bawah 9%, kita naikkan lagi sahabat 9, 12, 15 dan 18, seperti itu. Harapannya apa? Ini tujuannya untuk kita mengetahui kekuatan maksimal itu yang terbaik itu di fraksi volume berapa sih, seperti itu. Nanti di akhir juga data kita diusahakan harus naik ya, seperti ini, naik secara kontinu. Hindari data yang naik turun. Saya sudah jelaskan ya di video saya sebelumnya. Untuk perbandingan resin dan katalis 3:1 ya, ini khusus di epoksi, jangan 100:1 karena nggak akan kering. Ya, ini di video sudah kita jelaskan ya. Untuk perlakuan alkali ini perendaman selama 1 jam ya. Pengujian SEM, uji impact. Oke, lanjut ke tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh fraksi volume serat komposit ya. Ini tinggal dibaca-baca saja sahabat teman-teman, tinggal ikuti saja ya. Kalau tujuan penelitian itu diawali dengan kalimat mengetahui pengaruh. Nah, jadi mengetahui seperti itu. Nah, ini untuk manfaat sahabat tinggal buat sendiri saja. Nah, ini sistematika penulisan di penelitian kita. Oke sahabat, ini sudah saya jelaskan tadi di bab 2 ya. Ini hanya sebagai contoh. Ya seperti ini gambaran di bab 2 kajian pustaka ya. Tinggal baca-baca sahabat. Yang jadi acuan tadi yang alinea pertama itu. Jurnal alinea pertama. Banyak banget ya. Tinggal di pause videonya ya sahabat teman-teman. Nah, ini untuk dasar teori. Ini teman-teman bisa kopas dari jurnal atau dari buku ya. Jangan lupa cantumkan sumbernya biar tidak terkena plagiasi ya. Ini tinggal dilihat di video saya yang lain ya. Nah, ini untuk densitas resin juga ada. Ini dari jurnal semua ya. Ini ada epoksi juga ada di sini nih, epoksi, di mana nih epoksi. Di sini nah paling atas polyester juga ada tuh. Nah, ini nih. Katalis juga jangan lupa ya sahabat teman-teman semuanya.
Ini pengertian transfer itu seperti apa, densitasnya itu berapa, ini dari jurnal semua ya sahabat teman-teman. Bisa kita ngitung sendiri kok ya. Ini untuk bumper mobil, standarnya itu untuk pembuatan bumper mobil itu berapa sih kekuatan impactnya, seperti itu. Cantumkan di sini. Yang pusing ini kita tinggal kupas saja dari jurnal. Nah, ini tentang teori metode Henley itu seperti apa, tentang prinsip uji impact itu seperti apa. Nah, nanti skemanya ini merupakan benda uji impact ya, yang akan kita buat nanti di akhir. Kita potong seperti ini bentuknya nanti. Teman-teman bisa lihat video saya ya. Ini pengujian impact, kita metodenya Carpi ini, karena Mas Ikhwan ini masih satu grup sama Mas Erwin. Tinggal baca-baca saja sahabat teman-teman semuanya ya. Ini persamaan yang nanti kita gunakan. Sebetulnya perhitungan juga udah saya jelaskan di video saya tentang fraksi volume serat sabut kelapa terhadap uji impact yang Mas Erwin itu. Ini uji SEM, skema uji SEM itu seperti apa. Nah, ini persamaan Gibson ya. Persamaan yang kita gunakan untuk pembuatan komposit. Ini udah saya jelaskan juga. Oke, lanjut ke bab 3 ya. Nah, ini alur pembuatan seperti ini. Udah dan Lisa ya, sahabat, mohon maaf. Nah, kita hanya menggunakan ini, dirubah di sini saja. Untuk alurnya semua kita mengikuti jurnal. Nah, ini persiapan pembuatan. Nah, ini seperti ini cetakan ya. Sahabat teman-teman semuanya bisa dilihat lah di video saya yang lain juga udah tak share. Saya cepat-cepat karena apa ya? Ini biar nggak terlalu penuh memori. Nah, ini alur pembuatannya, ini tinggal dibaca ya, di pause videonya, dibaca. Videonya udah saya buatkan. Nah, ini rumus, contoh rumus perhitungan. Jadi densitas itu dimasukkan ke perhitungan ya, densitas serat dan matrik atau lemnya. Oke, seperti itu sahabat teman-teman semuanya ya. Setelah itu kita sempro, kita seminar, semoga di ACC ya. Misalkan sudah di ACC, lanjut ke proses pembuatan seperti itu sahabat teman-teman semuanya. Setelah pembuatan ya, spesimen dipotong, diuji, kemudian kita analisis. Itu seperti apa analisisnya? Seperti ini. Oke teman-teman, kelihatan ya, ini data mentahan, ini data dari laboratorium ya. Ini untuk fraksi volume serat ijuk 9%, 12, 15, dan 18. Ini kita sudah bisa lihat ya hasilnya ini. Untuk perhitungannya ada nanti. Udah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya ya. Tinggal disimak. Saya nanti tahu kepanjangan kalau dibahas di sini. Oke sahabat, ya seperti ini bab 4 bisa dibaca-baca ya. Ikuti saja alurnya. Ya, ini untuk harga impact yang 9% seperti ini. Jadi ini teman saya ngambil 5 semuanya ya, 5 spesimen. Ujinya itu 6 kalau nggak salah ya. Kemudian dirata-rata ya. Ini dijumlahkan semua dibagi 5 karena ini ada 5. Nah, ini dapat hasilnya ini. Nah, dilihat dari hasil rata-ratanya, ini kalau kita lihat sudah grafiknya udah naik, ini bagus sekali ya, mantap. Seperti itu sahabat teman-teman semuanya ya. Hindari data yang naik turun, sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, buka-buka saja. Terlalu panjang juga ini saya. Oke, jika dibuat grafik seperti ini, nah ini maksudnya seperti ini sahabat, naik secara kontinu ya. Misalkan naik, kemudian ini turun nggak apa-apa, itu lulus. Kalau misalkan naik turun, apalagi ini kebalikan dari ini, turun secara nggak teratur ya, itu gagal penelitiannya, harus buat lagi. Makanya harus diperhatikan hal-hal yang sangat penting sekali dalam pembuatan komposit ya, nggak asal buat saja, nggak asal sidang-sidang saja. Nah, ini jika dibandingkan dengan bumper mobil ya, yang dari energi serap ya, kekuatan impactnya nih, bumper mobil asli seperti ini, dibandingkan dengan penelitian kita, hasil kita, apakah memenuhi syarat atau tidak. Ini tinggal dibaca-baca saja sahabat ya, bab 4 ini dipahami ya. Saya scroll aja seperti ini, tinggal dibaca saja karena saya kalau jelaskan ini sangat panjang sekali. Nah, ini hasil pengamatan foto SEM ya. Jadi kita hanya melihat bentuk patahan, ini jenis patahan apa, ini patahan getas, ini itu crack ya. Ini terjadi karena proses pembebanan. Ini fiber pull out, itu serat yang keluar dari matrik ya. Ini fiber pull out, ini void, cacat. Tinggal baca-baca saja ya. Khusus di fraksi volume kita hanya meneliti tentang hubungan serat dan matrik saja sih. Banyaknya serat dan matrik seperti itu, perbandingan serat dan matrik. Oke, bab 5 simpulnya seperti ini, tinggal baca-baca saja sahabat teman-teman semuanya ya. Udah 13 menit. Oke, selanjutnya daftar pustaka yang kita gunakan seperti ini, bisa dilacak juga jurnalnya. Banyak sekali ya. Oke teman-teman, ini ya lampiran, kita lihat lampirannya. Nah, ini contoh perhitungan seperti ini ya. Tinggal masukkan saja ke persamaan, gampang sekali. Ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Seperti ini sahabat teman-teman, tidak usah pusing, kita nggak buat rumus sendiri kok, ini udah ada rumusnya dari sana. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.